terhormat Bapak Dr. Haji Arif Rohman, SIP, MSI, selaku Bupati Kota Blora. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Ibu Haji Sri Setiorini selaku Wakil Bupati Kota Blora. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Para kepala dinas yang terkait di Kota Blora, kami ucapkan selamat datang. Bapak Diki Sumarsono selaku CEO dan founder Asana Hospitality, selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Para pemuka agama Kota Blora beserta rekan-rekan perbankan dan seluruh hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang istimewa ini, Kamis 2 Januari 2025, dalam acara Grand Opening Asana Garden Hill Resort Kota Blora. Hadirin yang kami hormati, kami merasa bangga dan bersyukur dapat menghadirkan Asana Garden Hill Resort Kota Blora, satu-satunya hotel yang berbintang 4 di Kota Blora ini. Kehadiran resort ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk memberikan kontribusi yang positif bagi warga Blora. Tidak hanya melalui penyediaan fasilitas yang berkualitas, tetapi juga dengan menciptakan peluang kerja serta mendukung pelaku usaha lokal. Resort ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari rekreasi, acara keluarga, hingga pertemuan bisnis. Dengan lokasi yang sangat strategis tentunya, dan suasana yang nyaman, kami berharap Asana Garden Hill Resort Kota Blora ini dapat menjadi kebanggaan yang baru bagi Kabupaten Blora, yang memberikan pengalaman yang berkesan bagi para tamu yang telah hadir dan berkunjung di hotel kami ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Blora, para mitra, serta semua pihak yang telah mendukung pembangunan resort ini hingga hari ini. Kehadiran dan kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Novita, salah satu owner dari Hotel Asana Garden Hill Resort Kota Blora. Sedikit bercerita untuk mengawali pemaparan yang akan saya paparkan di berikutnya. Dengan berdirinya Hotel Asana Garden Hill ini berawal mula dari sebuah kegiatan di mana relasi-relasi bisnis saya yang berasal dari luar kota melakukan kunjungan ke Kota Blora, tetapi mengalami sedikit kendala, sulitnya mencari tempat untuk meeting. Kemudian saya mengevaluasi karena saya melihat bahwa Kota Blora ini cukup potensial. Mengapa tidak didirikan hotel dengan standar bintang 4 atau standar bintang 5 dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan baik di dinas pariwisata ataupun perbankan, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Maka hotel kami memberikan sebuah fasilitas-fasilitas yang menarik untuk mendukung kegiatan-kegiatan usaha ataupun kegiatan-kegiatan dalam bentuk event pernikahan ataupun event-event yang bersifat kekeluargaan, gathering dari pemerintah seperti itu. Adapun fasilitas-fasilitas salah satunya yang akan kami sebutkan, hotel kami satu-satunya yang memiliki fasilitas
tidak hanya di kolam renang, kita memiliki 4 fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang ataupun 200 orang dengan 4 ruangan yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Begitu juga ada satu yang paling dinanti-nantikan adalah gedung, di mana gedung ini bisa difungsikan sebagai ballroom untuk acara sebuah pernikahan besar ataupun dari dinas pemerintah pusat tentunya jika memerlukan dalam bentuk kapasitas yang cukup besar sekali. Inilah yang membuat kami mendirikan dengan suasana ataupun progres yang baru di bidang hospitality. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk dibantu dari tim kami memberikan mic kepada para peserta. Bisa satu persatu ya, satu pertanyaan satu langsung kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ibu Novita Indrawati. Di sini saya sebagai public speaker yang akan membawakan sebuah acara mengenai solusi tentang mental health yang saat ini sering dihadapi oleh para wanita seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Beberapa topik yang akan saya sampaikan di materi siang hari ini adalah bagaimana kita mencari sebuah solusi, bagaimana menyelesaikan dari setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Satu poin yang sangat menarik sekali sebelum kita bahas lebih jauh, permasalahan pertama yang akan kita unggah adalah problem dari sebuah rumah tangga. Tentunya cukup menarik sekali untuk kita bahas pada topik kali ini, di mana permasalahan yang terjadi khususnya di perkembangan dan pertumbuhan mental anak-anak. Bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan ini, bisa memperoleh solusi-solusi ke depan yang cukup bermanfaat khususnya untuk orang tua mengatasi problematika anak-anak zaman sekarang. Kita akan tarik mundur sedikit, kembali lagi di poinnya adalah sebagai dasar orang tua. Karena orang tua memiliki potensi yang cukup luar biasa sekali bagaimana mendukung proses kesembuhan mental yang akan kita bahas siang hari ini. Para hadirin yang saya kasihi, permasalahan yang terjadi saat ini dan akhir-akhir ini sangat merebak di seluruh media ataupun lembaga pendidikan yang ada saat ini, entah itu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai tingkat university, semua berawal dari problem rumah tangga, di mana permasalahan ini mengerucut adanya rasa ketidakterbukaan atau tidak bisa berjalan selarasnya hubungan sebuah komunikasi anak dengan orang tua. Nah, tidak hanya dari anak dan orang tua, ternyata lebih menarik lagi dan lebih spesifik lagi, ternyata kerusakan hubungan komunikasi anak dengan orang tua yang sangat cukup potensial di sini adalah karena permasalahan komunikasi antara kedua belah pihak. Berbicara kedua belah pihak ini tentunya berbicara orang tua, ayah dan ibu. Ketika ayah dan ibu memiliki komunikasi yang buruk, maka pesan-pesan yang akan kita terima terhadap pasangan kita menjadi sebuah masalah yang sangat potensial, membuat tumbuh kembang mental di anak-anak kita sangat berpengaruh sekali. Nah, bagaimana solusi untuk menghadapi proses-proses ini sebelum kita membahas di poin anak-anak?
lagi bagaimana kita berbicara atau mengambil topik bahasanya mengerucut di orang tua. Kita harus bisa mengambil sebuah hasil riset apapun ketika kita hendak memperbaiki sebuah bangunan. Sebagai contoh, saya mengilustrasikan rumah tangga itu sebagai sebuah rumah. Seorang ayah ibarat gambaran sebagai atap dalam rumah. Ibu sebagai pilar dalam rumah. Jika atap itu bocor, masih bisa kita pantau. Tetapi bagaimana jika tiang yang di rumah itu yang rusak, maka rusaklah kehidupan rumah tangga tersebut. Nah, bagaimana kita bisa membantu, menolong proses demi proses yang terjadi. Kita fokusnya ternyata di satu, kita mau menyehatkan mental seorang ibu yang memiliki peran sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana? Dengan membuka mindset yang baru, dengan pola-pola pikir yang baru yang mereka harus bisa pahami dan mengerti di tengah perkembangan media sosial yang begitu luar biasa. Kita mengedukasi para ibu-ibu seluruh Indonesia khususnya dengan edukasi yang cukup berkualitas, yang nantinya mereka akan bisa menyalurkan, memberikan materi-materi tersebut kepada generasi-generasi yang selanjutnya dalam arti anak-anak mereka. Oleh sebab itu, kita akan membahas secara langsung. Di depan saya tentunya ada seorang psikolog yang sangat profesional sekali yang akan membantu saya memberikan tip-tip khusus untuk bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang luar biasa untuk membantu memberikan pemulihan mental, khususnya untuk menghadapi mental health yang tengah terjadi, entah itu di rumah tangga yang berdampak kepada generasi yang saat ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada rekan saya yang bertugas siang hari ini. Silakan, selamat siang Ibu Darmawanti, seorang psikiater yang luar biasa yang akan menolong saya memberikan tip-tip yang jitu tentunya untuk para anak-anak remaja khususnya, tetapi yang lebih spesial lagi bagi para ibu-ibu yang mendengarkan acara pada siang hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu. Udah makan siang belum? Oke, kalau udah makan siang berarti udah gak lapar kan? Oke, semangat ya. Siang hari ini Ibu akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Ibu akan berikan topiknya tentang bullying. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu bullying? Ya, betul sekali. Nah, di sini Ibu Novi nggak hadir sendirian loh. Ada dua sahabat Ibu, di mana mereka itu ahlinya di bidang psikiater dan psikolog mengenai kesehatan mental untuk membantu kalian gimana nih berpikir positif supaya nggak suka bullying. Oke, semangat untuk mendengar. Oke, ayo tepuk tangan dulu supaya masuk. Oke. Siang Bapak-bapak dan Ibu. Siang hari ini saya hadir di tengah-tengah kalian semua untuk membawa sebuah sesi yang cukup menarik tentunya. Tetapi terlebih dahulu saya mau perkenalkan diri saya. Saya Novita.
saya di sini sebagai public speaker untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mau tanya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat ini, sudah makan siang? Oke, udah makan siang semuanya ya. Banyak permasalahan yang tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tengah hadapi. Satu topik yang cukup menarik bagi saya, di mana kita tumbuh berada di sebuah lingkungan yang tanpa kita sadari berdampak sangat luar biasa. Satu hal yang mau saya sampaikan di acara siang hari ini adalah fenomena generasi anak milenial. Generasi anak milenial saat ini terjadi karena kesalahan pola asuh orang tua kepada anak-anak. Nah, pola asuh yang salah inilah yang akhirnya tertanam kuat di mindset anak-anak kita tanpa kita sadari. Bagaimana mereka harus tumbuh dengan pola pikir orang tua yang disampaikan, sehingga anak-anak ini tumbuh seperti robot yang tanpa kita sadari. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Nah, seperti contoh, nah kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus ngikutin aturan main orang tua. Nah, tanpa kita sadari, hal inilah yang sering kali terjadi sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi. Banyak anak yang stres tentunya. Karena apa? Pola asuh yang di kepala orang tua berusaha diterapkan untuk dikerjakan menjadi habit si anak tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu gak mau kan anak-anak stres, karena dampaknya luar biasa loh Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kita kan kepingin anak kita besok menjadi anak yang berkualitas. Nggak seterusnya loh kita ini bisa kuat untuk bisa membimbing mereka. Enggak kan? Nggak mungkin. Umur aja kita nggak tahu sampai kapan kita masih bisa bernapas. Nah, tentunya dengan sisa waktu yang ada ini, kita mau mendidik anak-anak kita dengan value-value yang cukup berkualitas, supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang struggle ketika menghadapi dunia yang semakin jahat. Karena semakin hari ataupun perkembangan teknologi yang semakin begitu luar biasanya, yang memberikan akses kemudahan-kemudahan, ini justru merusak perilaku ataupun mindset anak kita loh Bapak Ibu. Nah, pernah nggak kita meluangkan telinga kita untuk hanya sekedar mendengar keluh kesah mereka, apa yang mereka hadapi di luar sana? Nah, itulah pentingnya kita harus menjadi sahabat terbaik buat anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik pola asuh yang lama, yang kuno, kita lanjutkan ke generasi milenial saat ini. Karena apa? Itu akan berdampak pertumbuhan anak kita menjadi bantut. Nah, tidak bisa potensial lagi. Kitalah yang harus merubah mindset kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik dengan tepat di era milenial saat ini. Kita sebagai orang tua harus mengubah mindset terlebih dahulu supaya anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan harapan kita sebagai orang tuanya, untuk mereka tumbuh menjadi anak-anak yang lebih hebat, lebih berkualitas dari orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak mati, ya, karakter mereka tidak mati karena kesalahan pola asuh orang tua yang terus dibawa dan diterapkan di anak-anak zaman milenial sekarang. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Gimana nih kabarnya? Lama nggak ketemu? Iya Bu, udah lama ya, berapa ya, kita ada mungkin 3 bulan ya nggak ketemu ya? Iya benar. Kondisi cuaca sekarang ini kan lagi nggak menentu ya. Iya betul. Nah,
Masih banyak aktivitas di luar atau di dalam Pak Jimmy sekarang? Masih sih, masih. Iya. Tempo hari kan saya perhatikan kan banyak kegiatan yang di luar ruangan Betul, ya daripada betul. di dalam Iya. ruangan ya. Betul. Yang di luar ruangan bergerak di bidang apa tuh Pak? Biasanya gini sih, kalau misalkan kita di luar tuh kita bikin training, ya, training sama perusahaan, kan kadang-kadang acaranya tuh outdoor, seperti itu sih. Oh gitu ya. Kira-kira itu training di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa Pak? Macam-macam Bu, ada yang forwarding, terus kemudian ada yang memang mereka manufacture, karena mereka kebanyakan ya kita bicara tentang public speaking lah ya, jadi antara karyawan bagaimana komunikasinya itu aja sih. Jadi bagaimana membuat komunikasi dan kerjasama ini bisa terjalin seperti itulah Bu. Bagus juga ya Pak ya. Berarti kan skalanya besar ya Pak ya? Yes. Oke, untuk tenaga kerjanya rata-rata otomatis yang kelasnya menengah ke bawah ya Pak ya? Enggak juga Bu. Enggak Jadi juga ya? kalau misalkan tenaga kerja macam-macam sih, ada yang perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal juga, mereka juga pakai kita per divisi seperti itu. Jadi masih random lah kita bilang. Gitu ya Pak ya. Biasanya untuk sebuah perusahaan yang dengan sebuah nama yang sudah cukup terkenal nih Pak, biasanya kan ada sesuatu produk yang disupport untuk mempromosikan perusahaan tersebut ya Pak ya? Nggak semua sih Bu, kalau misalkan kapan hari saya sama perusahaan snack gitu ya, mungkin itu yang mereka juga support, jadi misalkan snack-snacknya kita pakai juga untuk kegiatan permainan, seperti itu sih. Tapi ya nggak semua, contoh kayak misalkan kemarin saya sama perusahaan baja, nggak mungkin mereka bawain tank ke dalam sebuah permainan, nggak mungkin. Benar. Kalau berbicara perusahaan baja nih Pak, itu kan banyak juga memperkerjakan tenaga kerja yang otomatis banyak melakukan aktivitas di luar ya Pak ya? Itu kan urusan mereka Bu, bukan urusan Iya saya cuma trainer. benar. Pernah nggak Pak ketemu dengan pimpinan ini masing-masing head of division ketika Pasti, kan kita Bapak- ketemu kan untuk kepentingan saya training aja. Pernah nggak Pak hanya sekedar ngobrol-ngobrol? Nah, ketika Bapak ngobrol ketemu dengan mereka di lapangan nih, pas kondisinya cuacanya lagi nggak menentu nih, dari perusahaan ada yang support ke tim mereka nggak Pak? Maksudnya perusahaan saya? Yang Atau di perusahaan? mentoring Bapak, yang di coaching sama Bapak? Supportnya seperti apa? Mereka jemput saya seperti itu? Enggak, maksudnya gini loh Pak, ketika Bapak di musim penghujan nih, pas lagi coaching, kebetulan hujan nih, nah dari perusahaan tersebut apakah memberikan fasilitas gini sih Bu, paling gampang saya kalau misalkan waktu hujan gitu ya kita pindah. Oh gitu. Pindah ke tempat yang memang sudah ada terop atau memang masuk ke gedung. Oh gitu ya Pak ya. Jadi games kita ubah dari outbound kita jadi inbound game seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak harus di ini ya, di ruang terbuka Enggak kondisi harus ini. Oh berarti dialihkan ya Pak ya. Dialihkan. Gitu. Oke. Kalau yang bergerak di perusahaan yang mengharuskan mereka tetap beraktivitas di luar ruangan, Pak, pernah nggak coaching ke perusahaan-perusahaan tersebut? Ada. Misalkan Tapi kan memang rencana kita bikin basah dan kotor ibaratnya. Jadi memang kalau misal hujan ya saya harus suruh mereka harus tetap diem. Karena kan waktu mereka sebelum main permainan kan handphone apa sudah taruh semua. Jadi mereka memang kosongan, udah pakai baju, celana ya udah ini. Kalau misalkan mau nyemplung kolam ya nyemplung kolam. Kalau misalkan mau kotor main di lumpur ya kotor main di lumpur. Udah gitu memang ya. basah dan kotor seperti itu, udah ada yang lain-lain sih. Pernah nggak coba kepikiran kalau gimana nih kalau Pak Jimmy nih misalkan didapuk sama sebuah brand ambassador. Pak Jimmy kan coaching di banyak perusahaan nih. Bisa bantu nggak produk saya masuk ke perusahaan-perusahaan di mana Pak Jimmy memberikan coaching-coaching itu? Tergantung sih Bu, misalkan gitu. saya mau masuk ke sana itu kan kepentingannya berarti kan saya mesti jual produknya Ibu apa sih? Saya kebetulan bergerak di bidang jas hujan Pak. Oh, jas Siapa hujan. tahu kita berjodoh. Jadi gini Bu, kalau misalkan jas hujan mungkin saya lebih ke arah kita bikin bentuknya sponsor seperti itu, misalkan untuk kita labeling sebagai hadiahnya dulu biar apa, biar mereka tahu produknya seperti apa. Jadi kalau misalkan mereka memang butuh, mereka bisa pakai, paling cuma seperti itu. Atau ya kita bisa munculin sebagai bentuk sponsorship sih. Kalau misalkan saya masuk ke sana kelihatannya kok nggak nyambung Bu dari saya. Gitu ya. Kebetulan di produk-produk yang kita olah nih Pak, ya produk yang udah kita hasilkan variannya kan banyak. Sebenarnya gampang sih Pak. Kalau Pak Jimmy tadi bisa info, bisa sih untuk kayak iklan-iklan.
bisa bantu saya nggak Pak? Bisa. Ada kok produk-produk yang memang seperti contoh nih, kan yang di pasaran ataupun di jalan-jalan ketika kita musim penghujan ada juga jas hujan yang sekali pakai tuh. Betul. Yang murah-murah. Nah itu bisa dijadikan untuk promo. Nah ketika nanti ini bisa nembus, nah di situ kan nggak hanya itu, ternyata ada yang mungkin lebih ke arah sisi kualitasnya lain ya Bu, bagus. sisi lain daripada training saya mungkin ya. Kalau misalkan itu kan lebih ke arah bagaimana saya bisa mempromosiin barangnya Ibu nih ke tempat saya training. Cuma saya dapatnya apa Bu? Itu bisa diatur, kan pasti ada komisi khusus buat Oh Pak gitu ya, Jimmy. pasti ada Iya komisi ya. dong. Berarti gini aja Bu, nanti kalau misalkan saya ada event-event, misalkan di luar atau apa, mungkin saya bisa komunikasikan itu aja kepada pihaknya yang vendor memberi saya kerja. Oke lah. Dan nanti kita bisa sampaikan kalau misalkan Iya. memang mereka butuh, nanti Ibu bisa kontakkan sama mereka, jangan lupa nanti komisinya buat saya. Sip, mantap. Ntar saya kasih lah datanya di file. Saya send ya. Oke. Dari yang paling murah untuk promo sampai produk yang berkualitas. Oke Pak, thank you Pak. Thank you. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Novita. Siang hari ini saya akan menyapa kalian terlebih dahulu ya. Beri tepuk tangan untuk yang ada di sebelah kanan saya. Yang di sebelah kiri saya jangan mau kalah lebih meriah lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Siang hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah kata kunci sukses. Perlu kalian ketahui, sukses itu memiliki intisari yang sangat kuat kaitannya dengan sebuah energi. Energi itu memiliki magnet yang sangat kuat tentunya ya dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaan saya buat para hadirin yang hadir di tempat ini, siapa yang pertama kali sebelum hadir di tempat ini mempersiapkan pakaian yang terbaik terlebih dahulu? Ya, tentunya kita memilih pakaian yang terbaik itu dengan satu harapan kita bisa tampil yang terbaik, yang sempurna, yang maksimal, bisa cakep ya, keren dan rapi. Poin dari itu semua tentunya sangat mendukung ketika kita hendak memilih sebuah energi yang positif, energi yang baik. Karena energi yang baik itu juga sebuah pilihan dari diri kita. Kita sendirilah yang menentukan apa yang terbaik dari diri kita untuk kita lakukan atau kita ambil untuk menentukan sepanjang hari ini. Poin utama yang saya ingin sampaikan di sini temanya adalah knowledge is power. Siapa di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian yang hadir di tempat ini yang memiliki anak yang kurang percaya diri? Jawabannya adalah di RTV. Di RTV itu memiliki 3 program yang sangat luar biasa tentunya. Yang pertama, public speaking. Yang kedua, vlogger. Ketiga, YouTuber. Dan gak kalah penting, bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang memiliki talenta berakting juga bisa diasah di RTV ini. Seperti kata Bapak Pendidikan, bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Tidak hanya pendidikan di sekolah, tetapi di luar sekolah pun tentunya sangat penting. Kalian bisa dapatkan dimanapun asalkan kalian memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Sekian dari saya. Kalau Anda bisa, saya bisa, kita pun semua pasti bisa. Terima kasih.